Pernah dengar istilah pasar monopoli atau pasar oligopoli? Keduanya adalah pembagian jenis pasar berdasarkan strukturnya. Tapi selain dua itu, masih ada yang lain, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Bingung? Apa bedanya? Sini-sini, gue bakal jelasin semuanya. Tapi sebelum lanjut, siapin dulu cappuccino dan snack kesayangan kalian. Gue tunggu ya. Tadi gue udah sempat spill di depan bahwa secara umum, struktur pasar terbagi dalam 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Untuk ngebedainnya, gue bakal bikin perbandingan berdasarkan 4 hal utama, yaitu jumlah penjual, jenis produk, hambatan masuk alias barrier to entry, dan terakhir terkait pengendalian harga. No worries, nanti gue juga akan kasih contoh untuk masing-masing ya guys. Gas! Kita langsung bahas terkait pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, jumlah penjualnya banyak banget. Produk-produknya juga sama, alias homogen. Hambatan masuk? Hampir nggak ada. Dan saking banyaknya penjual untuk produk homogen serta nggak terlalu susah kalau pengen ikutan nyemplung jualan di situ, otomatis harga jadi sesuatu yang sangat sensitif. Gak ada satu pihak pun yang bisa jadi price maker atau pengendali harga. Semua ngikutin hukum supply and demand. Semua jadi price taker. Makanya kalau pemerintah lagi ogah intervensi harga suatu barang karena kondisinya masih aman, maka mereka akan bilang mengikuti harga pasar. Contoh paling gampang adalah pedagang sayur mayur di pasar tradisional. Cabai, bawang, wortel, dan kawan-kawannya dijual di kisaran harga yang mirip-mirip. Harga bakal naik kalau supply berkurang atau kalau demand meningkat. Misal pas menjelang hari raya. Tapi begitu supply dan demand-nya kembali ke kondisi normal, maka harga juga akan balik ke normal juga. Di pasar seperti ini, kalau ada pedagang yang jual lebih tinggi dari harga normal, bisa dipastikan dia bakal ditinggal oleh pembeli. Barrier to entry jadi pedagang di pasar juga hampir nggak ada. Asalkan lo punya modal, ada supplier dan dapet lapak, maka elo udah bisa gelar dagangan. Exitnya juga gampang karena pembeli juga gampang pindah ke pedagang lain. Sekarang ke pasar monopoli. Menurut gue, pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna yang tadi. Jumlah penjualnya cuma satu, jenisnya spesifik, hampir tidak ada produk substitusinya. Barrier to entry-nya tinggi banget. Dengan kondisi tersebut, maka otomatis si penjual bisa jadi price maker. Berapapun harga yang dia tetapkan, pembeli akan tetap beli. Setahu gue, peran pemerintah gede banget nih untuk pasar monopoli. Di Indonesia, cuman ada satu perusahaan yang boleh jual listrik ke masyarakat, yaitu PLN. Itu pun statusnya badan usaha milik negara. Kenapa barrier to entry-nya tinggi, padahal banyak loh yang bisa bikin listrik? Karena sampai sekarang, pemerintah Indonesia nggak akan izinin ada perusahaan kompetitor PLN. Harga listrik dikendalikan oleh pemerintah sebagai pemilik PLN. Sekarang kita bahas yang monopolistic competition. I know what you think. Kalian pasti mikir, apaan sih bedanya pasar monopoli sama pasar persaingan monopolistik tuh kan? Sabar cuy, pasti gue jelasin. Gampangnya gini, pasar persaingan monopolistik itu berada di pertengahan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jumlah penjualnya banyak. Jenis produknya cenderung homogen, tetapi sudah agak spesifik karena ada branding dan diferensiasi antar produk. Barang substitusinya juga banyak, jadi pembeli punya banyak opsi. Barrier to entry cenderung rendah. Pengendalian harganya gimana? Ada, tapi tergantung diferensiasi dan branding itu tadi. Ini semua tergantung STP dan marketing mix. Apa? Kamu nggak ngerti STP dan marketing mix? Ada tuh video-videonya di channel ini. Kamu tonton aja setelah selesai video yang ini. Contoh monopolistic competition ada banyak banget. Gue ambil contoh fried chicken crispy, yang kayak KFC ya. Bukan yang model pecel ayam atau ayam goreng tradisional Nusantara ya cuy. Ngerti kan maksud gue? Fried chicken yang model kayak gitu, ada banyak banget pemainnya. Dari level fried chicken pinggir jalan sampai level resto. Ada yang merek sendiri, ada yang franchise. Masing-masing punya merek. Ada Sabana, De Kriuk, Hisana,
CFC, Texas Chicken, KFC, McDonald's, AW, banyak banget. Yang bikin merek sendiri juga banyak. Produknya sama, tapi brandingnya beda. Masing-masing punya positioning dan diferensiasi yang jadi jati diri untuk ngebedain diri dari kompetitor. Tiap merek bisa netapin harga sendiri, tapi biasanya nggak jauh beda di masing-masing segmen kelas yang sama. Maksudnya gimana? Gini, segmen pasar kan ada banyak tuh. Ada segmen kelas ekonomi keluarga menengah ke bawah, ada yang menengah, dan ada yang menengah atas. Nah, si Sabana, di Kriuk dan Hisana, harganya mirip-mirip karena segmen kelasnya sama, yaitu menengah ke bawah. Dan harga di KFC dan McD harganya juga nggak jauh beda, karena sama-sama di segmen kelas menengah. Tapi karena McD dan Sabana beda segmen, maka harga keduanya juga beda, bahkan agak jauh, bisa 2 kali lipat. Nangkep kan maksud gua? Barrier to entry di dunia perfect chickenan ini juga cukup rendah. Palingan butuh modal agak gede aja kalau mau ambil franchise dari merek yang udah terkenal. Nah, sekarang kita bahas pasar oligopoli. Makhluk yang ini agak panjang pembahasannya karena ada beberapa subkategorinya anjir. Tapi sekarang kita bahas dulu ciri umumnya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong gue minta support kalian supaya channel ini berkembang dan gue makin semangat bikin konten edukatif kayak gini. Caranya dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman atau kerabat kalian. Sudah? Oke sip, matur nuwun very much. Di pasar oligopoli, produsennya lebih dari 2 tapi biasanya kurang dari 10. Sama seperti di persaingan monopolistik, jenis produk di pasar oligopoli cenderung homogen tapi terdiferensiasi karena adanya branding dan positioning. Barrier to entry biasanya tinggi dan mahal. Nah, karena jumlah produsennya nggak banyak, maka penentuan harganya jadi agak tricky. Penetapan harga produk perusahaan A bisa berdampak pada harga produk perusahaan B. Ada aksi dan reaksi di antara para pemain. Istilahnya interdependensi kalau kata uwak saya di Garut. Kadang, pemerintah sampai harus campur tangan soal harga dengan cara bikin regulasi. Seperti yang udah gue spill tadi, oligopoli punya beberapa subkategori. Ada oligopoli pekat alias concentrated oligopoli, ada oligopoli dominan, ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Ada oligopoli terdiferensiasi alias differentiated oligopoli. Ada oligopoli kolusif dan ada oligopoli non-kolusif. Anjir, banyak amat bang. Iya, banyak. Dan karena gue baik hati dan tidak sombong, gue akan jelasin satu demi satu. Pertama, oligopoli pekat. Gojek dan Grab masuk di kategori ini. Kedua perusahaan tersebut mendominasi pasar ride-hailing lebih dari 80%. Maxim, InDrive, dan lainnya cuma berebut sisanya aja. Di dunia sepeda motor Indonesia terjadi oligopoli dominan karena Honda memimpin jauh di depan dengan 78% market share, jauh banget ninggalin Yamaha yang cuma sekitar 20% aja. Merek lain harus puas dapat remah-remahnya aja. Bedanya sama yang oligopoli pekat adalah yang di oligopoli pekat ada 2-3 perusahaan yang secara kolektif menguasai pangsa pasar, kalau yang ini cuma satu perusahaan yang mendominasi. Nah, oligopoli murni ditandain dengan produk yang homogen, bahkan nyaris identik. Beda produsen, tapi nggak banyak diferensiasi produk. Gimana tuh maksudnya? Gini, misal lo lagi mau renovasi rumah nih, dan lo pergi ke toko material untuk beli semen. Ada semen Holcim, 3 roda, dan semen merah putih. Sama-sama semen, tapi hampir nggak ada perbedaan signifikan. Bedanya cuma di kemasan doang. Tinggal pilih yang sesuai budget aja kan? Sekarang kita bahas differentiated oligopoli. Kebalikan dari pure oligopoli yang nggak ada diferensiasi, di sini para pemain punya diferensiasi yang jelas. Biar gampang, kita ambil contoh industri mobil dan kita bandingin 5 merek dari Jepang. Produk Toyota terkenal handal dan awet. Produk Honda terkenal stylish dan dinamis. Produk Mazda terkenal elegan dan eksklusif. Produk Suzuki terkenal paling value for money. Produk Mitsubishi terkenal tangguh, macho, dan fungsional. So, walaupun mereka bersaing, tapi masing-masing punya ciri khas yang unik. Lo tinggal pilih yang cocok sama preferensi lo. Asik kan? Lanjut, oligopoli kolusif ditandai dengan kesepakatan antara beberapa pemain besar untuk ngejaga situasi kondusif buat mereka. Ada yang terang-terangan berupa fakta bersama, tertulis dan ditandatanganin semua yang terlibat. Tapi ada juga yang ngumpet-ngumpet pakai gentleman agreement, tidak tertulis alias tahu sama tahu aja.
Tapi mau terang-terangan atau ngumpet-ngumpet, tujuannya sama, yaitu supaya mereka nggak saling serang dan avoid perang harga yang bakal ngerugiin semua produsen. Biasanya kesepakatannya nggak jauh-jauh dari harga produk, profit margin, kuota produksi, area distribusi, waktu peluncuran produk, kualifikasi produk, dan lain-lain. Pada prakteknya, ada oligopoli kolusif yang ilegal seperti kartel dan ada yang diperbolehkan seperti asosiasi industri tertentu. Biasanya pemerintah ngawasin mereka lewat KPPU alias Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terakhir, oligopoli non-kolusif ditandai dengan semua pemain bersaing tanpa ada kesepakatan dengan pemain lain. Para penyedia jasa marketplace di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya masuk dalam kategori oligopoli non-kolusif. Mereka bersaing lewat harga, iklan, program loyalitas, dan inovasi fitur tanpa bersekongkol dalam menentukan harga atau membagi pasar. Oke, tadi gue udah ngasih contoh-contoh oligopoli di Indonesia. Supaya lebih seru, coba kalian analisa kasus oligopoli di pasar smartphone di Indonesia. Di situ ada Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, dan lain-lain. Menurut kalian, masuk ke kategori oligopoli yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Sebutin juga kalian pakai merek apa dan kenapa pilih merek tersebut. Nah, materi kita udah kelar dan kita udah sampai di ujung video. Sebelum gue pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan berikan masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Mau request materi tertentu juga boleh kok. Matur nuwun very much udah nonton sampai habis. Gue Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian, izin pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!